Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam. Halo anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Dumugi irages tartekena rahajeng lan rahayu. Pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan materi catur paramita kelas 2 semester 2. Nah, seperti ini anak-anak ya. Silanglah dengan huruf X pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Kata catur paramita, ya catur paramita itu berasal dari bahasa A. Jawa, B. Sanskerta, C. Bali. Catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi anak-anak bisa silang yang ini ya. Kemudian soal nomor 2. Kata catur dalam catur paramita artinya, kata catur itu artinya apa? A. 4, B. 5, C. 6. Jadi jawabannya adalah 4 anak-anak. Ya, kita silang option A. Kalau 5 itu artinya panca anak-anak, kalau 6 sad. Kemudian nomor 3. Kata paramita dalam catur paramita artinya perilaku. A. Mulia, B. Pintar, C. Cerdas. Nah, paramita itu artinya mulia, sama dengan berbudi luhur. Kita silang option A ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 4 anak. Persahabatan atau berteman dalam catur paramita disebut. Nah, pembagiannya itu ada yang pertama ada maitri, kemudian ada karuna, ada mudita, dan ada upeksa. Nah, kalau yang tentang berteman disebut dengan apa? A. Mudita, B. Upeksa, C. Maitri. Kalau urusan itu adalah berteman, jawabannya adalah C. Maitri anak-anak. Kita silang C. Kalau mudita ini artinya sikap simpati kita, perasaan. Kemudian upeksa ini artinya tidak mencampuri urusan orang lain seperti itu. Kita lanjut soal nomor 5. Tidak suka mencampuri urusan orang lain dalam catur paramita disebut A. Upeksa, B. Mudita, C. Karuna. Nah, tadi sudah Pak Kadek jelaskan ya. Kita silang, jadi jawabannya adalah option A atau upeksa. Kemudian nomor 6 anak-anak. Bertengkar atau berkelahi dengan teman dalam catur paramita bertentangan dengan perilaku. Nah, ingat ini kunci ya, kuncinya adalah ini teman anak-anak, teman. Berarti yang berhubungan dengan A. Mudita, B. Maitri, C. Karuna. Jadi jawabannya yang tepat adalah B, option B. Kita silang B. Soal nomor 7. Menolong nenek yang sedang menyeberang jalan adalah perilaku sesuai dengan ajaran A. Karuna, B. Maitri, C. Mudita. Jadi kalau menolong itu artinya karuna ya. Kita silang option A. Kemudian nomor 8. Perilaku simpati artinya ikut titik-titik kebahagiaan dan kesedihan orang lain. Jadi kita kita melihat orang bahagia, kita melihat orang sedih, harus bagaimana? Kita harus bisa
merasakannya. Ya, ini sudah jelas jawabannya adalah option anak-anak. Kita lanjut lagi soal 9. Nah, janganlah suka mencampuri urusan orang lain karena perilaku itu bertentangan dengan A. Mudite, B. Karuna, C. Upeksa. Nah, tadi sudah Pak Kada jelaskan adalah upeksa anak-anak, tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi kita silang option C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Perilaku karuna anak-anak membantu kita untuk titik-titik-titik dengan orang lain. Karuna itu artinya kan menolong. A. Acuh, B. Cuek, C. Peduli. Jadi kita silang jawabannya yang paling tepat adalah C anak-anak, peduli. Nomor 11. Perilaku maitri membantu kita memiliki banyak. Nah, ingat maitri itu berhubungan dengan teman anak-anak. A. Teman, B. Musuh, C. Harta. Nah, ini sudah jelas sekali, kita silang option A. Kemudian nomor 12. Nah, nomor 12. Sikap saling menghormati dapat menciptakan A. perselisihan, B. kerukunan, C. permusuhan. Jadi yang paling tepat adalah kerukunan anak-anak. Kita harus saling hormat menghormati. Option B anak-anak. Nomor 13. Perilaku upeksa membantu kita untuk menahan A. diri, B. haus, C. musuh. Nah, ini menahan diri anak-anak karena kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Ya. Kemudian nomor 14. Perilaku yang tepat kita lakukan ya bila teman mendapatkan juara adalah A. ikut senang, B. iri, C. mengejek. Nah, kita harus ikut senang anak-anak. Itu adalah sikap simpati atau sikap mudite dalam catur paramita. Kita silang option A. Kemudian nomor 15. Ikut sedih bila teman mendapatkan kesusahan adalah perilaku sesuai dengan ajaran A. maitri, B. karuna, C. mudite. Jadi mudite itu artinya sikap perasaan anak-anak, entah senang, entah duka. Itu adalah pengamalan dari ajaran mudite. Kita silang option C anak-anak. Kemudian kita lanjut nomor 16. Kita lanjut ke soal 16 anak-anak. Memberi sumbangan kepada korban bencana alam adalah pengamalan dari ajaran A. mudite, B. karuna, C. upeksa. Jadi bantuan atau pertolongan itu adalah implementasi dari ajaran karuna. Kita silang option B. Nomor 17. Suka memfitnah adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Nah, memfitnah anak-anak. A. upeksa, B. mudite, C. maitri. Nah, ini upeksa anak-anak yang mempunyai, karena ini kebanyakan ngomongin anak. Ya, upeksa. Nomor 18. Contoh peduli terhadap orang lain ditunjukkan dengan perilaku A. membantu agar mendapatkan imbalan, B. berbagi hanya dengan teman karib, C. menyumbang kepada korban bencana alam. Nah, ini sudah jelas sekali jawabannya. Kita silang option C anak-anak. Nomor 19. Bantuan yang tepat ya untuk korban banjir adalah A. sepeda, B. obat-obatan, C. kulkas. Nah, ini yang paling tepat adalah ini anak-anak,
obat-obatan ya, karena mereka kan bisa terluka ya. Kita silang option B anak-anak. Nomor 20. Bila orang tua sakit, kewajiban kita adalah, nah kalau orang tua anak-anak yang sakit ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah A, merawatnya, B, menunggunya, C, membiarkannya. Jadi kita harus merawat orang tua. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak, berbakti kepada guru rupa. Nah, baiklah anak-anak, hanya itu ya. Hanya itu yang bisa Pak Kadek berikan untuk pembahasan soal tentang materi catur paramita. Apabila ada kekurangan dalam proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf. Dan semoga saja video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan nomor 3, selalu berdoa ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau melakukan puja Trisandya. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.